seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita. Puji Tuhan, shalom saudaraku. Apa kabar semuanya? Pastikan kita luar biasa dalam Tuhan, amin. Oke, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan yang pastinya. Dan saat ini kita akan datang menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan untuk kesekian kalinya di ibadah online. Saya yakin dan percaya kita semua memiliki hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Mari saudaraku, siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita datang memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena kami masih diberikan kesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan diberkati melalui taburan benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk membawa pujian penyembahan kami kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Mari walaupun masih di rumah saja, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita yang memuji, menyembah Allah kita yang hidup. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami datang bawa pujian bersama
pujian-Mu di hadapan Tuhan. We'll sing together. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Oh yeah, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You
merindukan sungai yang mengalir, begitupun jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau membawa hidup kami untuk-Mu Bapa. Biar kiranya hati kami mau dibentuk menjadi tanah yang baik, yang subur, yang bisa menerima benih firman Tuhan, berakar dan berbuah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari sama-sama kita lebih lagi membawa hidup kita. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, oh Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya Tuhan, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya kami sembah Engkau, selamanya ku menyembah-Mu, Shalom saudaraku, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Desember. Pandemi yang kita jalani ini telah mengantar kita ke akhir tahun. Sebab itu saya menyampaikan selamat menjelang Hari Raya Natal. Oleh sebab itu, mulai minggu ini saya menyampaikan tema-tema tentang Natal. Mungkin 1-2 kali saya menyampaikan tema Natal secara berseri, agar kita bisa mengerti, memahami pengorbanan, makna Natal dari Yesus Tuhan kita yang menjadi manusia. Mari saya mengajak saudara untuk berdoa setelah kita mendengar, menyampaikan pujian-pujian syukur kita di bulan Natal ini. Dengan sukacita kita mau tunduk kepala untuk mendengarkan pesan Natal, sabda firman bagi kita sekalian di bulan Natal ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang telah menyatakan dirinya kepada manusia sehingga manusia memahami siapa Allah itu. Bahwa Allah di dalam Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, tinggal bersama kami, menjadi seperti kami,
Hanya satu saja yang tidak kau buat, dosa. Engkau menjadi manusia yang begitu sempurna, hidup dalam kesempurnaan tanpa cacat celah. Engkau mampu memenuhi tuntutan dan keinginan Allah Bapa, agar tuntutan Allah terhadap kami dapat kau bayar ya Tuhan dengan lunas dan selesai. Tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan pemahaman tentang Natal itu. Bicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ini agar kami mengerti. Oleh sebab itu kami berdoa supaya hamba-Mu diletakkan kata-kata yang sederhana untuk bisa menjabarkan pengertian Natal buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati, kami mendengar sabda-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat Natal sekali lagi. Akan kita rayakan nanti pada saatnya. Untuk kali ini, tema khotbah Natal adalah Natal adalah solusi. Natal adalah jalan keluar dari kegagalan manusia. Natal adalah solusi dari kegagalan manusia. Manusia berupaya sejak Adam jatuh dalam dosa hingga di zaman sekarang, di saat kita ini, manusia berusaha untuk menyelesaikan masalah terbesar, yaitu dosanya. Hampir setiap manusia, menurut saya, saat jelang mengalami sakratul maut atau jelang menghembuskan nafas terakhir, maka yang dipikirkan terpenting adalah dosanya. Dia akan mungkin berkata, jika nanti aku menghembuskan nafas, meninggalkan raga ini, apakah aku diterima Tuhan di sana? Apakah aku telah ditebus? Apakah aku sanggup menghadapi pengadilan Tuhan? Apakah aku selamat dari api neraka? Dan itu mungkin menjadi pemikiran orang-orang yang berada di ruang ICU. Manusia-manusia yang menghadapi maut. Saudaraku, upaya itu dikerjakan oleh manusia. Dan saya menyebutnya upaya itu adalah agama. Agama adalah gambaran dari upaya manusia. Dengan segala cara, dengan segala teori, dengan segala upacara agar manusia dapat menyelesaikan dosanya. Sementara Natal adalah upaya Allah menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Jadi agama dan Natal sebetulnya berseberangan. Agama adalah upaya manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari hukuman kekal. Sementara Natal adalah upaya Allah untuk menyelamatkan kita. Kalau boleh saya sambung, agama itu datang dari bawah untuk bisa menyelesaikan dirinya kepada Allah yang di atas. Tapi Natal adalah dari atas, Allah yang turun menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah terbesar dosa manusia. Saudaraku, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, ada sebuah kalimat nubuatan tentang keinginan Allah, kerinduan Allah menyelesaikan dosa-dosa kita. Ketika Adam berbuat dosa, hukuman datang kepada Adam dan Hawa, lalu Allah memberikan pernyataan nubuatan ini. Kata Allah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, hai ular, dengan perempuan ini, Hawa ini, antara keturunanmu ular, pengikut-pengikutmu, dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini sampai kepada Yesus Kristus sebagai nubuatan terakhir. Keturunan perempuan si Hawa itu akan meremukkan kepala ular, karena kepala ular adalah sumber kekuatan dan kehidupan ular sendiri. Dan engkau, hai ular, akan meremukkan tumitnya manusia. Karena manusia berdiri, jenjangnya, kokohnya, kemampuannya adalah pada tumitnya. Jadi masing-masing ingin meremukkan kekuatan. Ya. Kemudian dilanjutkan, nubuatan tadi adalah keinginan Tuhan. Tuhan ingin dari keturunan Hawa itu nanti lahir seorang juru selamat nama Yesus Kristus untuk meremukkan, menghancurkan kuasa setan dan kuasa dosa dan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal.
Nah, diwujudkan kerinduan itu dengan Natal. Jadi Natal adalah pernyataan kehadiran Tuhan menjadi manusia untuk menebus manusia dari hukuman dosa-dosanya. Allah menjadi manusia melalui kandungan Maria. Kenapa mesti melalui kandungan Maria? Karena yang ditebusnya adalah manusia, maka Allah harus jadi manusia. Dan ketika Allah menjadi manusia, Allah ingin mengalami suka dan duka kehidupan manusia itu. Dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar. Supaya semua dilalui oleh Yesus, oleh Allah itu dengan benar. Kelahiran Yesus hadir bukan dalam kegembiraan, dalam kemapanan, dalam kemewahan, justru dalam kesengsaraan dan kesederhanaan. Kehadiran Yesus yang disebut dengan Natal memberikan pendamaian kita dengan Allah yang karena awalnya dosa yang kita perbuat menjadi permusuhan dengan Allah. Ketika manusia berbuat dosa, maka manusia menjadi seteru Allah. Dengan hadirnya Allah menjadi manusia, menebus manusia, maka kita didamaikan. Allah tidak menjadi musuh bagi kita, kita tidak menjadi musuh bagi Allah. Kita ditebusnya menjadi anak-anaknya. Jadi Natal merupakan bentuk kasihnya kepada manusia dan merupakan kerendahan hati Allah yang mau turun dari singgasana sorga mulia menjadi manusia belaka dalam dunia ini. Allah yang tadinya mulia menjadi fana dengan Natal. Allah yang maha kuasa menjadi terbatas. Allah yang dipuja-puja. Segala makhluk dan malaikat menjadi hamba untuk mati bagi kita. Saudaraku, tapi sayang sekali, belakangan ini saya melihat makna Natal yang begitu dalam, agung dan besar itu tergeser. Maknanya tergeser. Natal yang begitu agung telah digeser artinya dengan Natal itu seringkali diwakili dengan hadirnya Sinterklas atau Santa Claus yang membagi-bagikan hadiah dan menjawab doa anak-anak atau keinginan anak-anak. Natal seringkali diwakili dengan pohon-pohon Natal sehingga ada sekelompok orang tidak suka dengan pohon Natal. Ada pohon cemara ditebang, ya, ada mall memajang pohon Natal, di sweeping, dirusak, dihancurkan. Ada jalan gambarnya salib atau gambar lambang-lambang kekristenan dihapuskan. Karena mereka menganggap bahwa Natal itu, Kristus itu telah tergantikan dengan pohon Natal dan salib. Sesungguhnya tidak selalu begitu Ibu Bapak. Kita melihat tayangan-tayangan film-film Natal di bulan Desember ini. Isinya bukan berita tentang Yesus lahir menjadi manusia, menebus manusia dari dosanya, tapi ceritanya film tentang keluarga, kisah cinta dalam alam salju, kisah tentang kereta rusak di dalam musim salju, gitu ya. Kisah-kisah tentang itu. Tidak ada kisah tentang pengorbanan Allah menjadi manusia, menebus dosa kita. Sehingga akhirnya kekristenan dianggap menjadi salah satu agama dengan hari-hari liburnya. Sebetulnya kekristenan adalah upaya Allah. Dari Allah yang maha mulia turun jadi manusia menebus dosa kita dengan kesengsaraannya. Ya, tapi sekarang orang menganggap kekristenan adalah salah satu agama. Jadi you boleh peluk agama A, Kristen, agama B, agama C, pokoknya salah satu saja. Padahal kekristenan bukanlah agama, tapi kekristenan adalah upaya Allah, kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan kepada kita untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Natal atau Christmas sebetulnya memberi pengertian misa Kristus. Artinya Kristus yang diutus ke dunia ini. Alkitab memang tidak pernah mencatat kapan Yesus lahir. Dan ini menjadi perdebatan. Kenapa mesti tanggal 25 Desember? Kalau saya punya pandangan pribadi, Yesus tidak dicatat kapan dia dilahirkan. Maka nggak perlu diperdebatkan kapan dia lahir. Ya, tapi yang penting adalah dia pernah lahir. Loh, kok Pak nggak dicatat? Kalau saya kasih perbandingan, nenek moyang kita dulu, ya, bukan kakek nenek punya kakek lagi. Tanya kapan lahirnya, pasti jawabannya nggak tahu. Kenapa? Lahirnya nggak dicatatkan dalam catatan sipil. Satu,
Zaman-zaman dulu orang nggak begitu memikirkan kepentingan surat itu. Kedua, zaman Yesus lahir, Yesus itu bukan keluarga raja yang perlu dicatatkan. Yesus itu keluarga miskin, boro-boro mencatatkan tanggal lahirnya. Ya, beli pakaian saja tidak bisa dibungkus dengan kain lampin, kain-kain yang murah begitu Bu Pak. Boro-boro mencatatkannya. Jadi sangat lumrah, masuk akal kalau kelahirannya tidak dicatatkan. Kelahiran diperkirakan ya, kalau kira-kira Desember mungkin ya, atau diperkirakan bulan Maret karena pada bulan Maret musim semi gitu. Ada masing-masing argumentasi. Bagi saya nggak penting kalau saudara mau merayakan Yesus di bulan Desember boleh, Januari boleh, Februari boleh, Maret boleh. Yang penting engkau rayakan dia. Sebab tanpa engkau merayakan kelahirannya, engkau tidak bisa memperingatkan kematiannya. Bagaimana mungkin orang bisa mati kalau nggak pernah lahir? Jadi kalau kematiannya diakui, kebangkitannya diakui, perhatikan gereja-gereja. Saya mau ingatkan saudara-saudara seiman, jika engkau tidak ingin merayakan Natal, ya lahirnya Yesus, jangan rayakan kematiannya. Jangan rayakan kebangkitannya. Ketika engkau merayakan kematiannya, kebangkitan, kenaikannya, apalagi kedatangan yang kedua kali, maka konsekuensinya engkau juga harus merayakan kelahirannya. Bagi saya dirayakan Desember, ya sudah kita sepakat saja. Kita rayakan, dia pernah lahir. Bulan kapan terserah. Karena secara massal atau mayoritas di bulan Desember, ya sudah kita merayakan bulan Desember. Tanggalnya pun bagi gereja kita berubah-ubah. Bisa tanggal 24, bisa tanggal 20, bisa tanggal belasan. Yang penting kita mengakui dia pernah lahir. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Natal adalah satu-satunya solusi. Tidak ada cara lain. Satu-satunya untuk menebus kejatuhan manusia dalam dosa adalah dengan lahir Yesus menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Itulah solusi. Satu-satunya. Tidak ada lagi cara lain. Kejadian pasal 3, 6 dan 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Perempuan itu, Hawa itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu Hawa itu mengambil buah itu dan dimakannya, diberikan juga kepada suaminya Adam yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Itu awalnya kejatuhan manusia dalam dosa. Maka kata Alkitab, terbukalah mata mereka berdua dan mereka Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Jadi akibat pemberontakan melawan perintah Tuhan, datangnya dosa. Dosa itu menyebabkan manusia terbuka atau telanjang. Ketelanjangan membuat dia takut dan malu. Lalu buru-buru Adam Hawa mengambil daun ara, kata Alkitab. Lalu mereka mengambil daun ara, menyematkan daun ara itu lalu membentuk cawat untuk menutupi ketelanjangannya, Bapak Ibu. Saya melihat kalau begitu, akibat dari pemberontakan manusia melawan kehendak Tuhan, perintah Tuhan itu menyebabkan manusia telanjang. Dari ketelanjangan manusia berusaha untuk menutup ketelanjangannya, mengambil daun yang cukup besar, yaitu daun ara. Daun ara itu adalah upaya manusia menutupi dosa, dan itulah gambaran dari agama yang ada. Semua agama di bumi ini adalah manusia berusaha menutupi ketelanjangan dan dosanya. Dengan amal, dengan kebaikan, dengan sembahyang, dengan berpuasa, dengan apa saja. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dosanya dapat terampuni. Itu juga yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Mengambil daun ara, menutupi ketelanjangan dosanya. Namun Bapak Ibu sekalian, daun ara itu yang menjadi cawat menutupi ketelanjangan dosa Adam Hawa tidak bisa bertahan lama. Saya sempat membawa daun ara, ambil dari tanah Kanaan. Tanpa diberikan formalin, saya taruh di atas rak. 3 hari kemudian mulai mengering, 5 hari rontok semua. Dipegang, rontok tanpa perlu diperas, diremas, hancur dengan sendirinya karena daun itu tidak bisa bertahan lama. Begitulah menurut saya
Setiap usaha manusia yang dikerjakan oleh manusia tidak bisa bertahan lama. Dengan kata lain, usaha dan upaya manusia tidak bisa menebus kesalahan manusia. Hanya tindakan Allah yang saya sebut tadi, Natal, sudah dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Allah, kata Alkitab, mengambil seekor binatang. Tuhan Allah kemudian menyembelih binatang itu, dan kemudian kulit dari binatang itu dibuatnya pakaian untuk manusia Adam Hawa yang telanjang itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Inilah nubuatan sejak awal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan tindakan Natal itu, yaitu menyembelih seekor binatang yang saya pastikan seekor domba jantan, gambaran dari Yesus sendiri, domba jantan Allah, disembelih dia, dikuliti dia, kulitnya untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Itulah gambaran yang jelas tentang upaya Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Jadi, agama, upaya-upaya manusia tidak bisa menyelesaikan seluruh dosa manusia. Jadi, upaya manusia, segala aturan manusia tidak bisa memberi kepastian keselamatannya setelah ia mengembuskan nafas terakhir. Upaya Allah diwujudkan dengan gambaran tadi, mengambil seekor domba jantan, disembelihnya domba itu, dikulitinya domba itu, dan kulitnya ditutupi untuk ketelanjangan manusia. Jadi kalau begitu, Natal itu adalah pengorbanan Allah. Dilambangkan dengan mengorbankan domba jantan sebagai gambaran Yesus. Dan dimulai dengan Allah menjadi manusia, harus dikorbankan sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman-Nya berkata demikian, pada mulanya sebetulnya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu ayat 14 menjadi manusia, dan itulah boleh dikatakan inkarnasi, menjadi manusia. Tadinya Allah tak terjangkau, mulia, dipuja, turun menjadi manusia fana, sudah tinggal di antara kita menjadi seperti kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, tindakan-tindakannya, mujizat-mujizatnya, kebesarannya. Dia disebut sebagai anak tunggal Bapa, artinya Bapa, Allah Bapa dengan Yesus menyatu, tak terputuskan. Hubungannya begitu erat dan mulia, penuh dengan karunia dan kebenaran. Yesus yang Allah firman itu telah menjadi manusia, dikorbankan menjadi penebus. Jadi Natal adalah jawaban dari kegagalan manusia. Manusia sudah lepas tangan, tidak ada lagi kemampuan untuk menebus hukuman dosanya. Dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang, tak ada satu manusia pun yang dapat menyelesaikan dosanya. Sedahsyat dan sepintar apapun manusia dalam dunia modern ini dengan teknologi yang luar biasa, tetap saja manusia tidak sanggup menyelesaikan semua dosanya. Jadi upaya manusia tidak dapat diselesaikan dosa-dosanya. Atau kata lain, semua upaya manusia tidak mampu menebus kesalahan-kesalahan manusia. Hanya Allah. Maka itu Allah perlu turun menjadi manusia dan menggantikan posisi kita. Kalau manusia dapat menyelesaikan dosa, manusia bisa menebus dengan agamanya. Allah tidak perlu turun menjadi manusia, apalagi harus mati bagi kita. Allah tidak perlu turun menjadi manusia dan tidak perlu ada Natal kalau manusia dapat menyelesaikan dosa-dosanya. Saudaraku, ada neraka. Untuk apa neraka? Neraka harusnya bukan untuk manusia. Neraka itu diciptakan sebagai tempat hukuman atas pemberontakan Lucifer dan pengikutnya. Lucifer adalah pengawal Allah, malaikat Tuhan yang diciptakan Tuhan dalam segala kebesarannya, dan melakukan pemberontakan di sorga, di singgasana Allah itu,
maka Allah menghukumnya dengan seluruh pengikutnya dan neraka menjadi tempat terakhir penghakiman atau hukuman bagi Lucifer. Yesaya 14 ayat 12 menggambarkan sampai yang ke-15, demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, sebagai julukan Lucifer, putra fajar. Dianggapnya sebagai putra fajar, itu julukannya luar biasa. Engkau telah dipecahkan, ya, dikalahkan dan dijatuhkan ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan kerajaanku, takhtaku mengatasi malaikat-malaikat Allah, bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dan aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi Allah itu. Tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati Allah telah menurunkan engkau ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Sebetulnya neraka itu tidak untuk manusia. Dengan kata lain, Allah tidak pernah mengharapkan satu manusia pun masuk neraka. Sebab Allah telah menyediakan Taman Eden menjadi tempat manusia yang abadi. Neraka adalah tempat Lucifer dan pengikutnya, malaikat-malaikat yang memberontak. Dan Taman Eden di bumi ini menjadi tempat bahagia untuk manusia selama-lamanya. Tapi sayang, Adam Hawa memberontak terhadap perintah Tuhan, sehingga Taman Eden pun hancur kemuliaannya dan tidak menjadi tempat manusia yang abadi. Mau tidak mau, manusia pun harus ikut melakukan pemberontakan dan menetap dalam neraka selama-lamanya. Kalau manusia sudah berbuat dosa, maka Allah sudah membuat peraturan. Siapa yang berdosa harus dihukum. Karena Alkitab berkata upah dosa itu maut. Jadi barang siapa yang berbuat dosa harus menghadapi maut di neraka abadi. Allah mesti fair, Allah adil. Nah, hukum tetap berjalan, namun Allah ingin menyelamatkan manusia. Jadi terpikir oleh bagaimana caranya ya. Hukum tetap dijalankan. Tapi di sisi yang sama juga Allah ingin manusia diselamatkan. Maka keputusannya Allah harus turun. Allah harus turun menjadi manusia dan menggantikan manusia untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena itu Natal bagi saya, bagi kita sekalian, adalah hadiah atau anugerah terbesar dari semua pemberian Allah. Allah memberikan matahari, Allah memberikan alam semesta, Allah memberikan jagat raya, Allah memberikan laut dengan segala isinya, Allah memberikan gunung dengan tambang-tambangnya. Tapi hadiah terbesar sebetulnya adalah Allah memberikan dirinya sendiri. Allah memberikan nyawanya sendiri bagi kita sekalian, dan itu adalah Natal. Karena itu betapa indahnya, mulianya Natal itu. Jika orang menyambut Desember sebagai bulan mulia, itu pada benarnya, karena di saat itulah kita diingatkan Allah telah memberikan dirinya sendiri, nyawanya sendiri, menggantikan kita, menebus kesalahan kita. Dan itu hadiah terbesar, itu mujizat terbesar. Namun saudaraku, sekalipun sudah ribuan tahun lalu, Allah telah menyatakan dirinya dalam Yesus, memberikan hadiah terbesar, namun belum semua manusia percaya kepada Yesus. Dan itu menjadi PR bagi kita, Bapak Ibu sekalian. PR itu pekerjaan rumah yang belum selesai. Karena sebagian besar manusia di dunia ini belum menerima keselamatan. Kalau saya boleh sebutkan dengan angka, hampir 2/3 manusia di bumi ini belum terima Yesus. Yang sepertiga pun, kalau boleh dikatakan, belum tentu serius ikut Tuhan. Dan itu menjadi PR bagi kita. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sering kali memikirkan ini tiap malam dan mendoakannya. Doa saya adalah seperti ini. Tuhan,
nyatakanlah belas kasihan-Mu. Tuhan, nyatakanlah karunia-Mu atas seluruh dunia ini. Agar jangan sampai satu orang pun binasa. Saudaraku, kalau masih ada 2/3 manusia di bumi ini yang belum terima Yesus, pertanyaannya, apakah akan jadi sia-sia semua pengorbanan Allah? Kelahiran Yesus, Allah menjadi manusia, jadi sia-sia. Kematiannya mengerikan, sampai mengorbankan nyawanya, jadi sia-sia. Kebangkitannya dengan segala kemuliaannya jadi sia-sia. Bahkan kenaikannya disaksikan ratusan orang bahwa dia bukan manusia biasa, dia adalah Allah. Jadi sia-sia. Bahkan janjinya nanti dia akan datang untuk kedua kalinya menghakimi, mengadili dunia ini, juga akan sia-sia kalau masih jutaan miliaran manusia yang belum menerima dia sebagai juru selamatnya. Lalu apa peran kita? Kalau Allah telah berperan memberikan dirinya, Allah telah gonjang-ganjing sudah berbuat maksimal, atau dengan kata lain Allah telah berdarah-darah untuk bisa menyelamatkan kita. Lalu sekarang apa peran kita? Seharusnya kita lakukan amanat agungnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang mengatakan begini. Karena itu pergilah, dan ini merupakan perintah amanatnya yang agung. Jadikan semua bangsa menjadi muridku dan baptiskan mereka setelah percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sesudah itu ajarkan mereka tentang kebenaran. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kuajarkan kepadamu. Dan janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita selalu sampai akhir dari kehidupan ini. Itu janjinya. Mari kita penuhi amanat agung Tuhan itu. Dan peran kita yang kedua adalah berdoalah dan terus berusahalah mengabarkan Injil. Memberitakan kabar Natal ini yang agung. Natal bukan hanya liburan. Natal bukan cuma perayaan. Natal bukan pesta-pesta. Natal bukan cuma senang-senang dan sukacita. Tapi Natal adalah usaha penginjilan. Beritakan dengan bijaksana dan hati-hati, saudaraku. Jangan menyinggung agama orang lain. Sebutkan saja bagaimana Allah mengasihi kita sekalian. Berusaha jangan sampai ada satu orang pun binasa. Sesuai dengan perkataan Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Atau Tuhan itu mungkin kurang perhatian. Namun dia sabar terhadap kita sekalian. Karena ia menghendaki supaya jangan ada satu orang pun, jangan sampai ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kerinduan Tuhan, mengapa dia begitu sabarnya menunggu pertobatan seseorang. Mari kita berdoa, kita berusaha, kita mengabarkan Injil seperti misi gereja kita. Bahwa gereja kita adalah gereja yang misioner, yang artinya kita harus membawa misi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada keluarga kita, orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, teman kita, sahabat kita, teman kantor kita, siapa saja, karena semua orang butuh keselamatan, bukan butuh agama. Saudaraku, kira dengan tema Natal di bulan Natal ini, kita tergerak. Kita semua mau memberitakan kabar baik ini kepada semua orang yang belum diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Selamat jelang Natal, saudaraku. Kiranya sukacita Natal, damai Natal, sejahtera Natal, kebaikan dan anugerah terbesar Natal ini ada dalam hidup dan keluarga kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman bahwa sesungguhnya kekristenan adalah kabar baik. Allah yang tak terjangkau, Allah yang tak terjamah, Allah yang tak terlukiskan, Allah yang begitu mulia telah turun menjadi manusia. Sesungguhnya pada awalnya kami tidak pernah kenal siapa Allah. Kalau Allah sendiri tidak turun menjadi manusia, kami tidak tahu siapa Allah dan kebenaran itu. Karena Allah telah menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Sudah lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan turun kembali menghakimi seluruh umat manusia ini. Maka kami mengenal Engkau secara pribadi.
Kalau kami sudah mengenal-Mu, kami ingin keluarga kami ingin sahabat kami, teman kami juga mengenal-Mu ya Tuhan. Bantulah ya Tuhan, kasihanilah mereka, supaya mereka pun membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di bulan Natal ini. Biarlah kami mengambil peran kami bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan telah melakukan upayanya menyelamatkan kami. Sekarang upaya kami pun, usaha kami untuk memberitakan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Kiranya di bulan Natal ini ada hadiah yang kami dapat persembahkan kepadamu Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang telah terselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku, saya ingin sampaikan beberapa berita Natal sebelum saya menutup dengan doa berkat. Tolong diperhatikan. Saya berterima kasih kepada semua donatur yang memberi kecil atau besar, ya, sehingga perayaan Natal dapat berjalan dengan baik. Saya berharap semua kebutuhan Natal dapat tercukupi. Saya mendengar bahwa dana Natal telah terkumpul 55 juta. Kumpulan dari donatur Kelapa Gading dan Palem. Jadi kita masih kurang lebih membutuhkan 25 juta lagi. Saya rasa dalam waktu dekat kekurangan ini akan tercukupi. Tuhan memberkati semua taburan saudara. Kita sama-sama merayakan Natal secara online. Doa malam saudaraku yang pertama akan diselenggarakan sebagai doa terakhir di tahun 2020, yaitu jatuh pada tanggal 18 Desember hari Jumat jam 7 malam. Dikerjakan dengan Zoom meeting, ya, renungan firman dibawakan oleh saya sendiri, pujian nanti disampaikan oleh Arta dan kawan-kawan. Natal Pemuda, ya, akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember jam 6 sore. Berita firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Alvin Kurniawan. Natal Anak, Minggu tanggal 20 Desember jam 8 pagi, Natal Anak Palem. Sementara Natal Tunas Palem pada tanggal yang sama 20 Desember jam 11 pagi. Natal Umum Gabungan Palem dan Kelapa Gading dilaksanakan dengan online pada tanggal 24 Desember hari Kamis jam 7 malam. Kiranya kita semua dapat menyambut Natal dalam kondisi yang masih pandemi. Bahkan PSBB masih dilaksanakan menambah 2 minggu ke depan Bapak Ibu. Mau tidak mau kita harus tetap melaksanakan ibadah seluruh Natal, ya, dengan ibadah secara online. Bersabarlah saudara, karena vaksin telah dikirim oleh pemerintah China datang ke Indonesia, dan ke depannya kita berharap produk vaksin akan lebih bertambah banyak dan dapat digunakan oleh makin banyak rakyat Indonesia ini. Itulah kurang lebih pengumuman yang sampaikan kepada saudara. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita. Sambil bangkit berdiri kita mengangkat tangan dan berdoa. Tuhan, hati kami bersukacita ketika kami telah melangkah memasuki gerbang Desember ini. Karena lagu-lagu Natal telah ditayangkan, pohon-pohon Natal telah dipajang. Ya, pernak-pernik itu telah kami lihat di berbagai tempat, hotel, mall, pasar dan seterusnya. Dan itu menandakan bahwa sukacita telah melanda dunia. Namun kami berharap jangan sampai makna Natal menjadi tergeser, menjadi salah diartikan oleh banyak orang. Natal sesungguhnya adalah hadiah terbesar, anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan hanya sekali sejak jagat raya ini diciptakan hingga nanti berakhir, yaitu Tuhan menyerahkan dirinya menjadi manusia dan menebus dosa-dosa kami supaya kami diselamatkan. Kami berdoa supaya banyak orang dan makin banyak, jika dimungkinkan jangan sampai satu pun binasa ya Tuhan. Buka dan lunakkan hati setiap orang yang belum menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Engkau punya kuasa dan Engkau maha kuasa Tuhan. Damaikan negeri kami, damaikan dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah memohon. Sekarang Tuhan,
Sertailah kami dan peganglah tangan kami. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah penyertaan Tuhan, genggaman tangan Tuhan. Kiranya damai Bapa, kasih Allah di dalam Kristus yang tak pernah berubah sejak dulu ketika manusia jatuh dalam dosa hingga sampai akhir zaman ini. Serta perlindungan kekuatan Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Kudus itu akan menyertai, mendampingi bersama saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal, Tuhan berkati saudara. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepada